Senang sekali kita bisa bertemu kembali, sekalipun dalam peringatan-peringatan kenaikan Yesus beberapa tahun yang lalu kita boleh bersuka cita merayakannya di luar. Terkadang kita mengadakan lomba persekutuan ibadah udara terbuka, tetapi biarlah semuanya itu tidak mengurangi rasa syukur kita jika sampai saat ini Tuhan masih boleh mengizinkan kita beribadah di gereja. Walaupun dengan segala keterbatasan, mari kita tetap mensyukurinya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, meminta urapan dan hikmat-Nya agar Tuhan memimpin ibadah kita. Mari kita mengambil saat ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang Maha Kudus itu. Kita datang untuk menyembah Dia dengan keyakinan bahwa ibadah kita pada saat ini dimulai dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pujian suci Allah Maha Kuasa. Yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Berbahagialah ketika Yesus bangkit ke surga. Dia memberikan pengharapan. Dia memberi roh penghibur untuk kita bisa ubah hidup kita, bahkan di masa-masa pandemi saat ini. Lalu apa yang kita beri kepada Dia? Mari kita datang kepada Tuhan, memohon Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, atau ada hal yang terselubung di hadapan Tuhan? Karena Dialah Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Kita akan masuk pada doa pengakuan dosa dengan keiringan pujian Jiwaku terluka. Kami menyadari Tuhan, kami membutuhkan
baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik yang kami lakukan kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang berasal dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17a. Demikian firman-Nya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Kita baca dari ayat 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dengan tetap baru berdiri, mari kita mengambil sikap bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus damai, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan untuk kembali. Kita akan berdoa syafaat bersama. Doa ini akan dipimpin oleh Lose Robahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita berdoa syafaat bersama-sama. Hati kami bersyukur kepada Allah kami yang ada di surga di pagi hari ini. Kami mensyukuri segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Jikalau di pagi hari ini bersama dengan jemaat Tuhan, kami berkumpul kembali masuki altar yang kudus di pagi hari ini. Kami merendahkan diri kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih hari ini juga Tuhan. Kembali kami mengingat kembali kenaikan Tuhan kami ke surga. Itu adalah satu kebaikan dan kebahagiaan bagi setiap kami, supaya roh kebenaran itu Tuhan turun ke atas setiap kami sebagai umat Tuhan Allah. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati untuk berdoa seluruh jemaat-Nya. Kami berdoa buat seluruh jemaat Allah, baik ada ibadah, jemaat kami ada di Bangkong, di Alas, di Dunia, dan bahkan jemaat kami ada di Bima. Dan terlebih jemaat kami Tuhan yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Doa kami untuk mereka di pagi hari ini, mohon belas kasih daripada Tuhan Allah di surga. Biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan, memberkati apa yang mereka kerjakan, baik mereka yang bekerja di kebun, baik mereka yang mengolah ternak mereka, baik itu juga mereka yang bekerja untuk dalam dunia usaha. Doa kami kepada Bapa kami di surga, biarlah Tuhan bermurah hati bagi setiap jemaat-Mu. Doa selalu ada untuk mereka, memberkati segala apa yang mereka kerjakan dan membuat mereka berhasil ya Tuhan. Bapa kami di surga, berkatilah keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati suami istri mereka. Jadikanlah mereka menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang bersatu, jemaat yang kuat di dalam iman. Sekalipun banyak persoalan kehidupan, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, hal itu tidak
membuat mereka kendor dari iman. Tetapi mereka jadikan semuanya itu Tuhan menjadi suatu proses untuk mereka semakin melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan dan bahkan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Doa kami untuk seluruh dunia ini, biarlah Tuhan terus memberkati. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini, supaya kami hidup dengan penuh damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik mereka yang ada di hadapan Tuhan di pagi hari ini, dengan berbagai macam persoalan kehidupan, apapun yang menjadi perkumpulan mereka yang mereka sampaikan kepadamu ya Tuhan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap seruan hati mereka, baik yang terungkapkan maupun yang tidak terungkapkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa sesuatu hal yang baik dari Tuhan Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Ingat kami Tuhan, juga Tuhan jemaat kami, Pak Widodo dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan terus menjamah. Ibu Afrianca Tuhan memberkati dan Tuhan menyembuhkan. Dan bahkan seluruh jemaat-Mu, para tua-tua gereja-Mu, orang tua kami yang tidak bisa datang beribadah. Doa kami untuk mereka di pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Kristus itu turun dari Allah Bapa Surgawi, mengaungi seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami kepadamu di pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kebangkitan, kenaikan, dan penyertaan Allah harusnya memberikan kemenangan bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang sungguh meletakkan pengharapan hanya kepada Dia, Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, "Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan." Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan sebagai orang-orang yang menang. Bukan hanya menang karena kami memiliki Allah yang hidup yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kemenangan Kristus melalui kebangkitannya. Dia naik ke surga, bahkan terus menyertai kami, membuat kami memiliki pengharapan pasti menjalani kehidupan ini. Bahkan di dalam ibadah hari ini Tuhan, kami pun sebagai orang-orang yang menang datang bersyukur kepadamu, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan sekaligus mempersiapkan diri mendengarkan firman. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan juga berkati kami semua.
Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh semakin menguatkan kami, semakin meyakinkan kami bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu semua untuk kami, untuk kebaikan kami sebagai orang-orang percaya. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan tema untuk kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yaitu Yesus naik ke surga untuk saya, untuk Bapak Ibu, dan untuk kita semua. Saya mengajak kita memperhatikan beberapa dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 dan juga ayatnya yang ke-18, Matius 28 ayatnya yang ke-20 bagian B, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Biarlah bagian-bagian firman Tuhan ini kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Saya bacakan untuk kita, untuk Bapak dan Ibu. Mari kita perhatikan. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian bacaan-bacaan kita Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai bagian daripada kita merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kira-kira kalau perasaan kita ketika kita mau bertamu ke rumah teman atau rumah keluarga, lalu keluarga kita tersebut itu mempersiapkan diri, dia bersihkan rumahnya, dia persiapkan tempat buat kita, lalu setelah siap itu dia mengundang kita untuk datang ke rumahnya. Itu sebuah gambaran Bapak, Ibu, dan Saudara ya. Nah, tentu kita akan merasa senang karena sudah dipersiapkan dengan baik. Kita tinggal datang dan disiapkan tempat yang sangat nyaman. Jika Bapak Ibu adalah tamunya, perasaan apa yang muncul? Kita pasti merasa senang dan kita disambut dengan sukacita di rumah keluarga kita itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara, terlebih lagi Yesus itu yang punya surga menyediakan buat saya dan kita semua. Oleh karena itu kita mau belajar bahwa makna Yesus naik ke surga itu apa? Karena Dia adalah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, menyediakan surga buat saya dan kita semua. Dan kalau kita perhatikan, bagian pertama yang kita mau belajar makna Yesus naik ke surga adalah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saya dan buat kita semua. Kita bisa perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 4. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu dan kata yang memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap orang percaya bahwa kehidupannya di dunia ini bukan kehidupan yang selamanya atau adalah kehidupan yang seterusnya, tetapi itu adalah sementara. Dan kehidupan yang selama-lamanya adalah kita tinggal bersama-sama dengan Yesus di dalam surga. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yesus sudah kotor dan sebagainya, tetapi Yesus tidak demikian. Dia benar-benar menyediakan tempat bagi kita, yang tempat itu adalah tempat yang sangat indah. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi pergumulan yang berat yang kita alami seperti di dunia. Tetapi benar-benar di situ kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus
dengan sukacita yang belum pernah kita temukan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, tidak ada seseorang, tidak ada pribadi yang seperti Yesus yang mau memberikan janji kepada saya dan kita semua dan mengatakan bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya kira tidak. Sebaik Tuhan Yesus, hanya Dia yang berkata, sebab di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Bukankah ini adalah satu sukacita yang sangat besar yang kita bisa rasakan? Bahwa ada pribadi yang seperti Yesus yang berjanji dengan kita bahwa Dia pergi ke situ, kemana? Ke surga, untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan Bapak Ibu semua. Karena di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Di situ ada kesenangan yang luar biasa, yang tidak ada taranya, yang tidak sebanding dengan penderitaan kita di bumi. Bapak Ibu dan Saudaraku, jika Yesus itu pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan kita semua, bukankah ini adalah satu penghiburan dan sukacita yang besar? Bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat orang percaya untuk hidup selama-lamanya di sana dan menikmati kesenangan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, berbicara tentang tempat itu kita diyakinkan kembali bahwa ada kepastian hidup kekal bagi setiap orang percaya. Bagi saya, bagi kita semua, bahwa Yesus itu menyediakan tempat untuk kita hidup kekal di dalam surga. Bapak Ibu dan Saudaraku, makna Yesus naik ke surga yang kedua kita mau belajar adalah Yesus naik ke surga sebab Dia adalah Allah yang terus menyertai umatnya. Bapak Ibu dan Saudaraku, karena Dia adalah Allah, punya kuasa yang tidak terbatas. Dia sekalipun di surga, tetapi kuasanya sanggup menolong kita, menyertai kita yang ada di bumi. Bapak Ibu dan Saudaraku, saya mencoba merenungkan bahwa kalau orang tua biasanya untuk memantau anak-anaknya atau pengen menyertai anak-anaknya itu mungkin masih terbatas gitu ya. Jadi biasanya kalau bepergian ke tempat yang asing atau tempat yang jauh begitu terpisah dari orang tuanya, orang tua biasanya akan menekankan, hati-hati ya nak, jaga diri kamu baik-baik. Papa dan mama tidak bisa menemani kamu 1 kali 24 jam. Walaupun memang dalam perjalanan nanti papa dan mamanya itu sering telepon, gimana kabarmu, gimana makanmu di sana dan sebagainya. Itu adalah bentuk perhatian, bentuk penyertaan orang tua terhadap anaknya. Tetapi kita terbatas, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kita di sana. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan pasti tolonglah di sana. Sekali lagi kita arahkan ke Tuhan. Nah, Yesus ini Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun Dia ada di surga, karena Dia adalah Allah, melalui satu bagian firman Tuhan dan banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menolong kita melihat bahwa sekalipun Dia di surga, dalam perkataannya, saluran perkataannya dalam Matius 28 ayat 20 bagian B, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Artinya sekalipun Dia di surga, kuasanya itu tidak terbatas, tetap menyertai kita. Yang melihat setiap anak-anaknya satu persatu. Bahkan kitab suci mengatakan bahwa sehelai rambutmu pun diketahui oleh Allah. Dia selalu menuntun kita. Dia menyertai kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia ke surga menyediakan tempat yang enak, yang indah buat kita semua. Dan sekaligus dari sana Dia menyertai kita semua untuk terus dimampukan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan hal ini. Karena Ia tahu bahwa kita tidak mampu menjalaninya sendiri, karena kita adalah manusia yang terbatas. Bapak Ibu dan Saudaraku, jika demikian, apalagi yang kita takutkan hari ini?
Jika Tuhan yang berjanji menyertai kita, maka Ia pasti melakukannya. Karena Ia adalah Allah yang tidak terbatas. Ia sanggup menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, Yesus naik ke surga sekaligus menyertai umat-umatnya sampai selama-lamanya. Dan begini apa yang dapat kita pelajari. Jangan takut menjalani kehidupan ini, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita. Bukan hanya sampai hari esok, atau bulan depan, atau tahun depan, tetapi selama-lamanya Dia akan terus menyertai kita. Yang ketiga, kita belajar Bapak Ibu dan Saudara, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Yesus naik ke surga dan pasti Ia datang kembali menjemput orang percaya. Ini satu hal yang sangat menarik juga Bapak Ibu ya. Dan bukankah seringkali kita dengar bahwa Yesus itu, kita ini ibarat mempelai wanita yang akan dijemput nanti, diboyong ke surga gitu ya. Dibawa ke surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa memperhatikan di dalam Yohanes 14 ayat yang keempat, dan juga Kisah Para Rasul digunakan kata yang sama di sana. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bahkan kalau kita perhatikan kata malaikat kepada orang-orang Galilea, termasuk murid-muridnya saat itu, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa itu membuat orang-orang Galilea atau orang murid-muridnya itu mengatakan, wah, Yesus ini sudah pergi yang meninggalkan kita, siapa lagi yang menemani kita? Siapa lagi yang menolong kita? Sekalipun di dalam ayat-ayat Yohanes 14 itu dikatakan bahwa Yesus akan mengirimkan penolong. Belum lagi saya mencoba merenungkan Bapak Ibu dan Saudaraku, orang-orang Galilea atau murid-murid juga berkata saat itu, wah, kalau Yesus pergi seperti ini, Dia meninggalkan kita, apakah Dia bisa datang kembali untuk kita? Nah, sehingga malaikat itu dengan meyakinkan mereka, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Coba bandingkan Yohanes 14 ayat 4 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Dan malaikat juga di dalam Kisah Para Rasul mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga, Dia akan datang kembali. Tujuannya datang kembali apa? Untuk menjemput kita semua, untuk membawa kita di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Bukankah ada satu janji yang luar biasa? Saya kira saya belum menemukan janji yang sebaik ini Bapak Ibu dan Saudara ya. Saya kira ini adalah janji yang memberikan pengharapan pasti bahwa Yesus naik ke surga, sekaligus menjadi pengharapan pasti bahwa Yesus akan datang menjemput orang percaya. Yesus akan datang menjemput orang percaya. Oleh karena itu apa dapat kita pelajari dari bagian ini Bapak Ibu dan Saudara? Bersukacitalah menjalani kehidupan ini. Kenapa kita harus bersukacita sekalipun banyak pergumulan? Karena hidup kita yang di dalam Kristus itu, Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita, untuk membawa kita kembali ke surga yang Dia sudah siapkan itu. Jadi bukan kita jalan sendiri Bapak Ibu dan Saudara, tetapi melalui Yesus kita datang ke surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari perenungan hari ini? Ketika kita menghadapi kesulitan dan pergumulan berat saat ini, fokuslah pada Yesus Kristus yang naik ke surga ini.
yang memberikan kita pengharapan yang kita tidak temukan di dalam yang lain. Pengharapan yang pasti itu adalah kita disediakan rumah di surga. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Rumah kita yang selama-lamanya itu yang ada di surga. Yang kedua, kita mau belajar bahwa kita disertai dari surga. Kita tidak sendiri menjalani kehidupan ini di dunia, tetapi dari surga Dia tetap menyertai. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa kita dijemput pemilik surga. Karena Yesus berkata bahwa aku akan datang kembali, karena di mana aku berada, kamu pun berada. Bukankah sukacita ini Bapak Ibu dan Saudara menjadi pengharapan yang pasti buat kita? Bahwa sekalipun kita menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, kita diberikan pengharapan pasti bahwa kita disediakan surga, kita disertai dari surga, kita dijemput pemilik surga. Siapakah Dia? Yaitu Yesus. Biarlah makna kenaikan Tuhan Yesus di surga yang kita peringati hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita, memberikan kita sukacita menjalani kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena janji-Mu Tuhan melalui catatan kitab suci yang menolong kami, bahwa bukan janji tanpa kepastian, tetapi janji yang sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kami, yang sekaligus menjadi penghiburan, menjadi pegangan, menjadi arah hidup kami Tuhan di tengah-tengah dunia. Sekalipun kami banyak pergumulan, sekalipun kami masih menghadapi tantangan hidup, tetapi tidak sebanding dengan sukacita yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami adalah Tuhan menyiapkan surga buat kami Tuhan. Dan dari surga Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Bahkan kelak ya Tuhan, Engkau akan datang menjemput kami semua untuk membawa kami di mana Engkau berada Tuhan. Di situ pun kami berada. Biarlah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sungguh-sungguh menjadi pedoman hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, kuatkan mereka di dalam menjalani berbagai macam tantangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengar. Kalau tadi firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan menjemput kita. Maka kapanpun Tuhan memanggil kita, harusnya kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan dan yakin ada Tuhan yang menyertai. Saya rindu kita boleh saling menguatkan hanya di poin yang kedua saja. Kalau poin yang pertama dan ketiga biarlah itu menjadi pengharapan besar bagi kita, tapi mungkin kita akan waduh, saya belum siap, anak saya masih kecil, atau saya belum menikah gitu ya. Tapi pengharapan yang kedua pastinya kita sungguh-sungguh terberkati, yaitu Tuhan menyertai kita. Nah sekarang memang tidak boleh bergandengan tangan, berjabat tangan, atau menyentuh pundak gitu ya. Jadi paling enggak kita berdiri, kita salam, kita katakan kepada teman kita yang di samping kanan, di samping kiri, di belakang, di depan, katakan jangan takut, Tuhan menyertai. Silakan kita menyatakan seperti itu. Jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut. Jangan takut, Tuhan menyertai. Ya, senang ya kalau poin kedua saja ya. Tuhan menyertai, jangan takut gitu. Tapi poin yang ketiga Tuhan menjemput. Waduh, kadang-kadang aku jangan dulu dong gitu ya. Tapi biarlah iman kita memberikan pengharapan, kekuatan. Jangan takut, Tuhan menyertai. Berbagai macam persoalan dan ketidakpastian di masa-masa pandemi ini, biarlah kalimat
Jangan takut, Tuhan menyertai keluar dari dalam lubuk iman kita bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan yang mungkin kita sudah berikan di awal ibadah atau nanti ketika kita pulang. Mari kita sambut persembahan ini dengan pujian sebab Dia hidup. Mungkin ada pesan dari Bapak Gembala.
ini, hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus, dan senantiasa memberikan pengharapan kepada kita yang menyediakan tempat di surga, akan menjemput kita tinggal bersama dengan Yesus. Tetapi jangan takut, Dia pun juga menyertai ketika kita masih ada di dunia. Dan jangan lupa kalau hari ini hari peringatan, maka tetap ada ibadah hari Minggu, Bapak Ibu ya. Hari Minggu, di luar hari lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, di hari ketiga kita akan tetap ibadah. Hari kita boleh terus bersemangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti buka jalan dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Saya mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pujian doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala dan kita tutup dengan amin song. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selamanya. Amin.